RRI Singaraja. RRI Radio Milik Bangsa. Persatu RRI Singaraja, kanal inspirasi pendengar. Kecerdasan generasi dalam mengembangkan karakter dan kepribadian diri tidak akan pernah terlepas ya dari cara bagaimana memilih dan memilah informasi yang tepat untuk dicerna oleh kepala, selain menjadi tugas penting yang disandang oleh orang tua di rumah. Zaman yang berkembang begitu cepat dan pesat seperti saat ini, yang unggul dengan informasi teknologinya mudah diakses oleh siapa saja dan dari manapun berada. Ya, jadi semua usia sudah mengenal kecepatan informasi menyebar melalui kecanggihan teknologi saat ini. Dan terkait dengan hal itu pendengar, kita akan memperbincangkan seputar topik pola asuh anak dan remaja di era digital ya, atau Paredi. Dan telah hadir dua narasumber di studio Persatu RRI Singaraja. Kita bersama Ibu Dr. Anda Nimade Swastini MSI selaku Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali. Selamat siang, Swastiastu Ibu. Selamat siang, Swastiastu Mbak Ayu. Apa kabar? Becik. Luar biasa. Kita sudah bertemu berapa kali Bu ya? Mungkin sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Terima kasih selalu hadir ke RRI Bu untuk menyapa pendengar RRI tentunya. Siap, kami dari tim penggerak PKK Provinsi Bali tetap akan bekerja sama dengan RRI Singaraja. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas apresiasinya, dan Ibu tidak sendiri ya, melainkan ditemani oleh Bapak Imade Artane S.Com MM. Ini selaku founder dan ketua STIMIK atau STIMIK Primakara. Selamat siang Swastiastu Pak Made. Selamat siang Om Swastiastu Mbak Ayu. Iya, kita baru berjumpa ya Pak ya? Iya, baru berjumpa. Oke, semoga next time ke depannya selalu jumpa seperti dengan Ibu Nimade ya. Kita sering jumpa ya. Oke, terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menyapa pendengar RRI tentunya ya. Seputar topik kita akan membahas mengenai pola asuh anak dan remaja di era digital atau Paredi ya. Jadi mengenai situasi yang tentu saja memberikan tantangan juga ini ya Ibu ya, bagi orang tua untuk mempelajari cara mendidik anak di rumah agar tidak terjadi jurang pemisah ya, yang nantinya seiring waktu berjalan membutuhkan jembatan penyambung antara orang tua dan anak begitu ya. Jadi sehingga pola asuh orang tua ini terutama seorang ibu menjadi peran yang harus diperhatikan ya. Bagaimana Bu Swastini? Ya, terima kasih Mbak Ayu, pemirsa pendengar radio RRI Singaraja yang Titian cintai dan juga banggakan dimanapun berada. Kami yakin bahwa satu suara ini sejuta telinga akan mendengar. Jadi kami harapkan semua bergabung di sini, terutama orang tua, ibu-ibu, karena sudah dari beberapa hari kita siapkan materi Paredi ini yang merupakan salah satu dari program unggulan hasil Rakernas 9 ke tahun 2021. Gerakan PKK ini menghasilkan yaitu Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Jadi kami sampaikan di sini bahwa gerakan PKK itu yaitu gerakan yang merupakan gerakan pembangunan dalam masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat demi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu dasarnya. Landasannya berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, keadilan dan kesetaraan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Itu lah gerakan PKK. Tugas kami dari tim penggerak PKK yaitu bagaimana caranya menggerakkan keluarga-keluarga agar mau dan mampu melaksanakan apa sih yang menjadi gerakan PKK tersebut. Yuk kita sesuai dengan visi dari hasil Rakernas 9 PKK tahun 2021, di mana terwujudnya keluarga yang sehat. Pertama sehat dulu, sudah itu cerdas dan dia akan berdaya guna. Sudah itu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Itu menjadi visi dari gerakan PKK. Dan untuk mencapai visi tersebut, karena ini jauh ke depan, jadi untuk mencapai visi tersebut, gerakan PKK mempunyai 5 misi. Nah, membentuk karakter keluarga, ya, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, meningkatkan
pendidikan dan keterampilan serta ekonomi keluarga. Yang ketiga yaitu mempertahankan keadaan pangan, yaitu sandang, perumahan dan sehat layak huni. Sedangkan yang keempat, bagaimana kita membentuk keluarga-keluarga itu supaya sehat, yaitu kesadaran lingkungannya, sudah itu perencanaan sehatnya. Yang kelima, ini yang penting juga, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, di sini kita mengelola 10 program pokok PKK. Jadi gerakan PKK itu dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, sampai ke kelompok-kelompok dasawisma, yang mana itu adalah keluarga-keluarga sasarannya, itu mempunyai struktur yang begitu lengkap. Jadi dipayungi dengan hukum Perpres nomor 99 tahun 2017 dan juga Permendagri nomor 36 tahun 2018. Nah, inilah yang menjadi payung hukum dari gerakan PKK tersebut. Jadi mohon kepada para kader PKK, kami sosialisasikan seperti ini supaya para kader PKK itu mau melaksanakan bahwa inilah visi dan misi gerakan PKK, yang mana di sana tertuang 10 program pokok PKK yang sejalan dengan visi Gubernur Bali, yaitu Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mari kita sama-sama supaya kita memahami dulu program apa yang kita tahu tentang program 10 program pokok PKK. Dan ini adalah merupakan yang harus dilaksanakan dari pusat sampai ke kelompok-kelompok dasawisma. Tadi disampaikan sama Mbak Ayu bahwa memang orang tua adalah merupakan garda terdepan untuk menyejahterakan anggota keluarganya. Bagaimana caranya mengasuh, pola asuh yang diberikan di era digital ini. Ya, tentu saja berbeda. Jadi yang semenjak dari dalam kandungan dari 0 sampai 6 tahun dia akan berbeda dengan yang anak remaja. Nanti mungkin kami tidak paham tentang digitalisasi seperti sekarang ini. Kami dari gerakan PKK kami mengundang pakar dari Bapak Made. Jadi mudah-mudahan nanti akan dijelaskan bagaimana sih sebetulnya yang harus kita tadi disampaikan, kita harus membangun komunikasi, harus ada jembatan. Jadi mulai dari pranikah, jadi anak-anak remaja, jadi ibu-ibu, para kader PKK, kita sampaikan kepada anak-anak remaja bahwa karena beliau itu akan menjadi seorang ibu, mereka akan menjadi seorang ibu. Mari kita jangan diet terlalu ketat, karena sekarang kan kepingin tubuhnya langsing, jadi itu akan mempengaruhi kesehatannya. Dan itu juga diharapkan nanti karena dia mempunyai alat reproduksi, kalau dia diet terlalu ketat itu akan mempengaruhi ginjal dan lambungnya, sehingga dari segi kesehatan tidak baik, dan itu nanti alat reproduksinya juga tidak akan bagus, nanti akan melahirkan juga anak-anak yang stunting. Ya, ini juga gerakan nasional yang merupakan gerakan nasional dari PKK pusat sampai ke kader-kader dasawisma. Ini harus disosialisasikan juga, dan juga untuk anak umur 0 sampai 6 tahun. Jangan sekali-sekali kalau kami sampaikan di sini memang mudah mengucapkan, tetapi itu amat sangat sulit untuk dilaksanakan di era digitalisasi ini. Karena kalau sudah dia mengenal gadget, jadi kita bangga sekali biasanya, iya anak saya sudah bisa loh main HP umur sekian, kan seperti itu. Nah, jangan bangga bahwa itu adalah ada dampaknya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Made, pakarnya, bagaimana nanti dampak positif dan negatifnya, tentu itu ada. Jadi kita mengurangi, karena kita tidak bisa berpaling dari HP atau gadget sekarang karena ini zamannya. Jadi kami harapkan nanti ibu-ibu tolong pada saat ini didampingi putra-putrinya, terutama ibu rumah tangga, yang kalau kami juga tidak menyampaikan juga kepada ibu-ibu yang bekerja, tolong nanti mungkin ada kesepakatan khusus dengan di antara keluarga tersebut di dalam mempergunakan gadget tersebut. Apalagi di zaman digitalisasi saat ini ya Bu ya, orang tua juga tidak boleh gagap teknologi begitu ya, agar anak-anak tidak terjerumus tanpa pantauan begitu ya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita terpapar radiasi sejak dini begitu ya. Karena cerdas itu memang penting Bu ya. Namun jangan sampai kita membuat anak-anak mengalami gangguan mental seperti itu ya, akibat informasi palsu
atau yang bertebaran di media sosial seperti itu ya Bu betul. ya. Jadi itu kami sampaikan Mbak Ayu. Jadi ini memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Kita di keluarga saja kalau umpamanya kita tidak sudah kita membuat kesepakatan itu harus kita lakoni. Jadi sebagai orang tua jadi kita harus menjadi contoh dan juga kita memberi contoh menjadi contoh juga. Jadi itu dulu Mbak Ayu. Jadi mudah-mudahan kader-kader PKK terutamanya yang di Singarja dimanapun berada, karena kami tahu bahwa ini sudah masuk di YouTube ya, dimanapun berada. Jadi ini adalah gerakan PKK yang kami sosialisasikan karena Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mempunyai 2 agenda besar, yaitu sosialisasi melalui media dan juga aksi sosial. Jadi aksi sosial turun menyapa-menyapa dengan berbagi ke 9 kabupaten kota, dan sekarang sedang berlangsung. Ini kemarin kami ke Jembrane dan besok kami akan ke Karangasem. Itu luar biasa. Jadi sosialisasi kita melalui media massa, media cetak dan elektronik kita lakukan. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita mendampingi beliau dan sosialisasi dan aksi sosial. Jadi langsung kita mensosialisasikan pada saat aksi sosial tersebut juga. Nah, ibu-ibu hamil juga dia jangan terlalu lama pegang HP karena itu radiasinya sangat-sangat kuatnya. Jadi apalagi dilihat sekarang ibu-ibu itu hamil, jadi dia pakai selendang, ditaruh di selendangnya. Jadi itu akan terpapar. Jadi kami sampaikan juga di sosialisasi ini supaya menghindarilah, karena ini juga akan berpengaruh pada janin dalam kandungan. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Jadi mudah-mudahan pemirsa atau para kader PKK dimanapun berada, yuk kita sama-sama kita ikuti bahwa ini adalah amat sangat penting. Paredi pola asuh anak dan remaja di era digital. Luar biasa. Dan jangan lupa ya pendengar, karena tim penggerak PKK ini juga sebagai mesin penggerak yang diharapkan mampu menggerakkan kader PKK dan anggotanya begitu ya, betul, untuk mengambil peluang usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian keluarga. Oke. Kita ke Pak Made Artane ini selaku Ketua STIMIK Primakara ya. Pakarnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Made tadi. Ya, ini juga tidak terlepas ya Pak Made ya, peran seorang ibu ya, sekalipun penyandang sebagai wanita karir tidak boleh melepaskan fungsi dan peran domestiknya ini sebagai garda terdepan sekaligus benteng di dalam rumah tangganya begitu ya. Jadi kita harus mengenal sosok wanita, terlebih seorang ibu yang memiliki tugas dan peran serta tanggung jawab ganda. Bagaimana ini sudut pandang dari Pak Made selaku pakarnya? Silakan Pak. Mbak Ayu. Jadi betul bahwa ibu itu perannya sangat penting gitu ya. Karena kitalah yang kemudian akan membentuk anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang hebat atau justru sebaliknya gitu. Ya. Jadi pendidikan di rumah tangga. Namun kita mungkin harus kembali dulu sedikit tentang yang Mbak Ayu tadi sampaikan, bahwa jangan sampai antara orang tua dan anak-anak itu kemudian ada jurang yang tidak kemudian tersambungkan gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita sering sekali mendengar ada gap atau ada jurang antar generasi. Jadi setiap 15 atau 20 tahun itu sebetulnya kita berganti generasi. Nah sehingga kita dengan anak kita itu udah jelas itu beda generasi. Bisa jadi dua generasi. Nah kalau kita ngelihat sekarang anak-anak kita yang umur 12 tahun ke bawah itu adalah masuk generasi alfa. Generasi alfa namanya. Kalau yang di atasnya sedikit, yang kakak-kakaknya umur 12 sampai 26 itu adalah generasi Z atau generasi post milenial gitu. Nah, kedua generasi ini yang anak-anak dan remaja kita ini adalah generasi yang digital native gitu, atau penduduk aslinya dunia digital. Jadi mereka lahir itu memang sudah menemukan ada internet. Nah, berbeda dengan kita-kita. Kalau saya contohnya lahir gitu, listrik aja belum nemu gitu. Listrik belum nemu, jadi kelas 4, kelas 5 baru kenal listrik gitu ya. Nah, tentu saja dengan latar belakang lahir yang berbeda ini, kemudian kita maupun anak kita itu tercetak sebagai generasi yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan pola pikir berbeda, cita-citanya pun berbeda. Nah ini, jadi sudut pandang kita berbeda. Kalau ini nanti kemudian kita tidak sambungkan atau kita tidak bangun jembatan komunikasi dengan anak, nah ini kita hanya akan melihat anak-anak kita itu bermasalah gitu ya, atau kita nggak mampu nanti menuntun anak-anak kita gitu.
Nah, kalau sedikit Mbak Ayu, Ya. generasi Alpha dan generasi Z ini kembali lagi, yang pertama adalah mereka digital native, sehingga karakternya adalah sangat-sangat bergantung pada perangkat digital dalam berbagai kehidupan mereka, mulai dari belajar, beli makanan, kemudian harus pergi ke suatu tempat, harus dibantu oleh alat digital. Tanpa ini mereka susah gitu ya. Yeah. Ini tentu plus minusnya banyak gitu. Mereka kemudian menjadi over information, jadi mengetahui informasi berlebihan, lebih daripada yang dibutuhkan gitu ya. Sebagian informasi itu akan sangat positif, tapi lebih banyak lagi adalah informasi-informasi yang bersifat negatif. Nah, ini tentu harus kita antisipasi. Yang kedua adalah mereka lahir di zaman yang jauh lebih sejahtera daripada orang tuanya. Nah, dan fasilitas yang serba lengkap, apalagi dunia digital yang mantranya selalu adalah mudah dan cepat gitu ya. Jadi apapun layanan sekarang mudah dan cepat. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak kita itu kalau kita tidak didik dengan benar, mereka kemudian akan menjadi anak-anak yang berpikiran instan. Berpikiran instan, jadi selalu kemakan oleh hal-hal yang maunya serba cepat. Misalkan mau kaya dengan cepat, segala sesuatunya dengan cepat, tidak menghargai proses gitu. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah ya mereka lahir di sistem pendidikan yang udah bagus, dibantu dengan alat digital dan lain sebagainya. Nah, ini dua generasi ini adalah generasi-generasi yang lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu cara mendidiknya, cara mengarahkannya juga harus berbeda. Karena anak-anak kita nggak bisa kita kasih tahu tanpa reason, tanpa alasan. Karena mereka pasti akan selalu menuntut itu. Dan dalam banyak hal anak-anak kita lebih tahu daripada kita. Nah, ini kita juga sebagai orang tua tidak boleh merasa paling tahu. Karena mereka tiap hari menerima informasi, sebagian itu akan memperkaya wawasan dan pengetahuannya mereka gitu. Baik, yang pastinya peran orang tua juga penting ya Pak ya dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan media digital begitu ya. Justru yang paling penting mungkin Mbak. Yang salah satunya dengan membekali anak-anak ya dengan nilai-nilai agama begitu ya, mengalihkan kegiatan ke hal yang lebih produktif serta tidak kalah pentingnya ini Pak Madi, biasanya membuat kesepakatan begitu ya akan aturan penggunaan gadget yang dipatuhi baik oleh anak maupun orang tua begitu. Jadi yang pertama seperti Mbak Ayu sampaikan, kita harus memahami anak yang pertama kali. Jadi kita harus tahu bagaimana sudut pandangnya mereka. Nah, itu kenapa tadi kita ngomongin masalah generasi gitu ya. Kita harus tahu anak kita itu seperti itu. Nah, sehingga memahami pula gitu apa yang mereka inginkan dan seperti apa mengarahkan mereka. Kalau yang kemudian yang kita harapkan, yang pertama tentu orang tua kemudian adalah harus menyesuaikan kegiatannya gitu ya, harus nyaman memanfaatkan teknologi, jadi harus bisa gitu. Jadi kalau belum bisa ya harus belajar gitu ya, belajar. Teknologi sekarang tidak ada yang sulit untuk dipakai, jadi memang dirancang udah sangat gampang sekali. Kita nggak perlu baca manual untuk menggunakan segala sesuatu sekarang. Pakai Facebook, pakai WhatsApp gitu, semuanya tanpa manual gitu ya. Nah, itu jadi harus nyaman pakai teknologi. Tapi di satu sisi juga tadi yang nggak bisa teknologi ya, yang dari satu sisi orang tua itu banyak juga yang udah kecanduan gitu. Nah, ini juga menjadi problem. Kalau orang tuanya kemudian kecanduan main gadget, nah bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk membatasi penggunaan gadget tersebut gitu, atau menggunakan secara bijak. Nah, ini yang tadi Bu Madiswasi ini menyampaikan itu susah gitu ya. Harus mulai dari kita dulu. Nah, kita bisa bayangkan kayak orang tua lah yang merokok gitu. Terus kemudian mengarahkan anaknya untuk tidak merokok. Itu hampir pasti itu gagal gitu. Ya. Nah, kalau kecuali misalkan orang tuanya yang tidak merokok ngasih tahu anaknya untuk tidak merokok, itu lebih berpotensi untuk kita berhasil untuk mengarahkan anak kita gitu. Ya, yang pastinya anak juga perlu diberi pemahaman begitu ya Pak ya, bagaimana etika serta sopan santun dalam berselancar di dunia maya begitu, serta memilah informasi yang didapatkan. Iya, betul. Nah, justru orang tua di rumah, terutama ibu barangkali dan juga papa. Nah, ini yang pertama menanamkan nilai-nilai etika tadi Mbak Ayu. Kemudian nilai-nilai agama. Terus kemudian adalah nilai-nilai keluarga yang sangat penting gitu ya. Mana yang kita anggap baik, mana yang kita anggap nggak baik gitu. Nah, karena di dunia maya atau di internet nanti apapun mereka bisa lihat gitu. Contohnya adalah masalah pornografi. Pemerintah itu sudah luar biasa mencoba membatasi
secara otomatis gitu, bagaimana misalkan biar konten pornografi ini nggak sampai masuk ke kita gitu. Tapi itu tidak berhasil 100%. Nah, anak-anak kita yang kemudian seharian main handphone itu besar sekali kemungkinannya mereka akan ketemu dengan konten-konten yang berbau pornografi. Nah, ini yang harus bisa membentengi mereka adalah tadi itu, nilai-nilai agama, nilai-nilai etika dan lain sebagainya, karena kita tidak selalu bersama-sama dengan anak-anak kita kan gitu. Tapi apakah benar Bapak, bagi anak-anak nih yang rentan banyak menyaring informasi lebih banyak dari dunia maya, apakah berpotensi begitu memiliki daya nalar dan daya pikir yang kritis ya? Iya, pasti saja Mbak, karena tadi itu salah satunya adalah karena mereka menyerap banyak sekali informasi gitu ya. Nah, ini menyebabkan mereka kemudian punya database yang luar biasa banyak gitu untuk kemudian mengkritisi banyak hal gitu. Jadi selalu punya punya data gitu. Jadi makanya saya sampaikan tadi adalah kita nggak boleh juga kemudian tidak tahu tentang banyak hal, karena kitalah menjadi teman diskusinya daripada anak-anak kita gitu. Iya, kalau komentarnya Bu Made bagaimana Bu? Untuk anak-anak yang lebih banyak berselancar di dunia maya ini berpotensi memiliki daya nalar dan daya pikir yang kritis. Apakah setuju atau sependapat dengan komentarnya Pak Made? Kami sependapat. Jadi inilah yang perlu kita ketahui bersama. Kadang-kadang orang tua yang sekarang tuh banyak yang masih alergi dengan dunia maya. Ya. Jadi dimanapun berada, kadar-kadar PKK itu kami sebagai ibu rumah tangga, jadi kita harus mau dan kita harus mempelajari dunia yang kita genggam ini adalah sudah dunia yang kita genggam. Jadi kita pelajari dan kita akan bisa berkomunikasi dengan putra-putri kita di rumah. Karena walaupun bagaimana tadi disampaikan, komunikasi itu yang pertama adalah di keluarga. Jadi karena sasaran dari gerakan PKK itu adalah keluarga. Jadi diharapkan di masa di era digital ini diharapkan orang tua, terutama ibu pendamping putra-putrinya di rumah sebagai garda terdepan dan juga nanti benteng terakhir untuk menangkal hal-hal yang mana bisa disampaikan kepada putra-putri kita, yang mana yang kita kurangi gitu ya. Segi negatifnya kita kurangi, karena kita tidak bisa 100% kita mendampingi, karena kita juga ada tugas-tugas lain dari orang tua. Nah, pemahaman inilah yang perlu. Jadi disinilah kita perlu tingkatkan bagaimana moral, budi pekertinya, etika estetikanya di dalam menggunakan HP tersebut, gadget tersebut. Karena mau tidak mau dulu pada saat kita anak-anak kita kalau tidak datang sebelum jam 12 kita sudah setelah jam 10 itu kita sudah bingung. Sekarang kita nyaman aja, anak-anak itu di kamar aja, tahu dia berkomunikasi dengan siapa. Seperti itu kita jangan nyaman. Nah, ada sesuatu mungkin di sana. Coba nanti kita ajak komunikasi, apa sih yang dia lihat di dunia maya tersebut. Ya, kita perlu komunikasi lebih intens dengan putra-putri kita. Jadi kita beri pemahaman, kita sepakati jam berapa bisa menggunakan HP ini, karena di 2 tahun ini semua anak belajar melalui gadget. Betul. Ya. Jadi semua anak belajar itu melalui internet. Jadi kita tidak bisa melarang. Nah, disinilah kita sebagai orang tua kita harus paham. Jadi mana-mana jam berapa dia boleh menggunakan ini, jam berapa dia. Yuk kita bersama-sama dengan kegiatan yang lebih produktif di rumah. Yang salah satunya mungkin kita kegiatan-kegiatan yang di rumah lah. Seperti kami juga punya salah satu program unggulan lagi, yaitu Aku Hatinya PKK. Jadi amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Yuk kita ajak putra-putri kita ya berkebun, mungkin jam-jam tertentu kita alihkan. Jadi biar dia lepas dari gadget. Jadi kita ajak dia menata halaman rumah kita supaya dia itu indah, bagaimana dia itu nyaman juga, dan itu plus bermanfaat. Kalau Ibu Ketua bilang ini plus bermanfaat, mana-mana sih yang kita tanam, yuk ini sambil memperkenalkan. Nah, disitulah kolaborasi yang bisa kita laksanakan di rumah tangga. Jadi sambil itu kita memperkenalkan dan ini manfaatnya seperti apa. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan putra-putri kita sudah tidak mengenal itu apa sayur mana
sayur apa warnanya sudah tidak tahu. Iya. Kebanyakan sudah tidak tahu, apalagi yang anak usia dini. Yang itu adalah di situ penting sekali pendidikan untuk anak usia dini yang 0 sampai 6 tahun, karena di sana cold periodnya, ya, masa keemasannya dia di situ. Jadi apa yang kita sampaikan itu akan terus melekat. Dia tidak akan pernah lupakan itu. Jadi kita harapkan apa yang kita sampaikan pada usia-usia segitu yang benar sehingga dia akan menyerap dan dia akan patuhi itu selanjutnya. Apalagi kita ajari dia dengan, mungkin sekarang ya kalau kami di Hindu ya Trisandi itu sudah itu bagaimana dia hormat kepada orang tua, sudah itu hormat kepada gurunya di sekolah, sudah itu bagaimana caranya dia dekat dengan yang di atas juga nih. Jadi mengucapkan terima kasih, matur suksma, karena diberi kehidupan sampai saat ini. Dan itu pun tanaman-tanaman itu pun kita perlu perkenalkan dengan mereka. Jadi sambil memetik, yuk kita masak, olah sendiri, yuk kita makan. Nah, beramai-ramai seperti itu, sehingga mengalihkan tidak sehari penuh dia pegang gadget itu. Iya, betul. Jadi Ibu. itu kami dari keluarga hanya bisa seperti itu. Iya, Nah, yang pastinya karena informasi yang ada di media sosial kan Sosial tidak sepenuhnya menghibur gitu ya, Ibu. betul. Ini peran orang tua, Peran orang tua. yang cukup luar biasa juga untuk Iya. menuntun, mengarahkan Iya. anaknya supaya tidak tergantung kepada gadget ya, Iya, terkecuali betul. ada keperluan atau kepentingan untuk belajarnya begitu ya, Iya, Bu. Ya, betul. salah satunya dengan berkebun, Ibu. Iya, Ini kan betul. edukasi, anak-anak Edukasi. tahu. Jadi sayur hijau mengandung vitamin apa Nah, begitu sambil ya. kita jelaskan seperti itu. Nah, habis itu kita petik-petik, kita yuk ajak masak, Iya. kita nikmati sama-sama. Itu luar biasa. Oke. Peran keluarga, peran orang tua di situ. Ya, karena di mana penyebaran informasi yang salah dan palsu mendominasi untuk menyakiti mental seseorang juga bisa ya, Bu ya. Betul. Yang pastinya juga bisa menimbulkan rasa takut yang berlebihan ya, merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Karena banyak ya anak-anak seperti itu mungkin Ibu ya. Iya. Jadi latah gitu ya, pasti istilahnya. Jadi Pak Made bagaimana ya, Pak Made Pak ya. Made ini? Karena ngelihat teman-temannya udah apa dikatakan jago bermain game begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Made? Iya, apa namanya tadi over information atau kelebihan informasi ini, informasi yang berlebih ini emang efeknya banyak ke kita gitu ya. Bukan hanya ke anak-anak kita, tapi kemudian ke orang tua dan orang dewasa juga. Kita mengenal istilah FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Fear of missing out itu tadi takut merasa tertinggal, takut merasa kok rasanya ada yang penting dan lain sebagainya. Jadi kita selalu gelisah gitu ya. Kita gelisah ngecek HP dan lain sebagainya. Itu satu FOMO menyebabkan kita gelisah sekali, itu udah jadi sejenis penyakit psikologis. Yang kedua adalah kita terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Jadi makanya kasus Indra Kents kemarin itu betul-betul membuat se-Indonesia menurut saya tuh sakit gitu. Bagaimana anak belum usia 30 tetapi udah punya kekayaan yang sedemikian banyak gitu. Itu menyebabkan semua dari kita itu merasa kita ini hidupnya gagal gitu. Yang tua juga merasa gitu. Saya yang sudah 20 tahun menjadi pengusaha juga merasa, wih, saya kayaknya kurang hebat juga ya. Ya anak-anak seusia dia juga merasa begitu. Gila, saya kok nggak seperti dia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita kemudian banyak sekali tahu hal yang kita nggak perlu tahu gitu. Itu menyebabkan kita sometimes itu terintimidasi. Terintimidasi padahal kita juga nggak tahu kesejatiannya atau yang benernya seperti apa. Itu kan sekarang itu banyak informasi yang sifatnya fake gitu ya. Sifatnya palsu gitu. Orang nyewa kemudian mengatakan itu punya gitu ya. Nah, itu kan kita nggak tahu di balik itu. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama harus belajar untuk memilah informasi dan kemudian apa? Ya merasa cukup dengan yang kita punya gitu ya, tanpa cepat termakan oleh informasi yang kita terima di internet yang belum tentu benar. Mungkin 80% itu tidak benar. Oke. Iya. Ya, yang pastinya jangan sampai anak kita terjerumus ya, dan jangan sampai punya rasa FOMO tadi ya, Pak. Made ya. Betul. Nah, jangan sampai keluar ya FOMO-nya. Nah, oleh karena itu Mbak Ayu, jadi sebetulnya memang harus dilakukan pengaturan sedikit gitu ya. Pengaturan tadi yang Ibu Made Swasini sampaikan. Selain kita berkegiatan fisik bersama dengan anak-anak, bisa berkebun tadi, bisa jalan-jalan ke sawah, bisa ke taman kota dan lain sebagainya gitu. Kegiatan fisik. Yang kedua,
kita juga perlu bersama-sama ketika menggunakan gadget pun perlu kita bersama-sama gitu ya. Biar kita tahu anak kita tuh nonton apa, sukanya apa sudut pandangnya. Dan di saat yang bersamaan kita bisa menasehati dan memasukkan nilai-nilai tadi. Yang saya khawatirkan contohnya adalah yang banyak sekali sekarang adalah orang kemudian mengandalkan atau menjual fisiknya di internet gitu. Menjual fisiknya itu adalah menunjukkan kecantikannya, menunjukkan kemolekan badannya gitu melalui TikTok, melalui goyang dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh tidak cukup baik sama anak kita gitu ya. Bagaimana dia sangat konsen sekali dengan penampilan fisik ke depan gitu. Dan kemudian goyangan yang erotis dan lain sebagainya ini kan kurang baik gitu ya. Nah, ketika kita nonton itu bersama anak-anak kita itu, nah itulah kesempatan kita ngobrol banyak. Kita membentengi dia dari sisi mental dan etika tadi bahwa itu kurang bagus untuk ditonton untuk umurnya saat ini gitu. Nah, kalau ke depan ya kalau dia udah lebih dewasa mungkin sudah kita bolehkan gitu. Yang pengaturan yang lain Mbak Ayu adalah pembatasan gitu ya. Karena terlalu lama kita menggunakan gadget juga pasti efeknya tidak bagus. Maka oleh karena itu di keluarga kita bikin kesepakatan yang kita harus jalankan bersama-sama. Kalau anak kita di bawah 6 tahun atau di bawah 7 tahun seperti Bu Made tadi sampaikan, sebaiknya jangan kita perkenalkan dulu dengan gadget. Karena ini adalah masa emasnya dari anak-anak kita. Kalau kita lebih jauh melihatnya adalah di otaknya itu kita kenal istilahnya otak sadar sama otak bawah sadar ini belum ada filternya. Jadi semua hal itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar gitu ya. Kalau di pikiran bawah sadar tersimpan selamanya. Jadi yang kita diterima dari internet ini kan banyak hal yang tidak bagusnya gitu ya. Nah, kalau itu tersimpan di otak anak-anak kita, diserap oleh anak-anak kita yang masih balita ini, ya itu efeknya tidak bagus. Itu untuk balita di bawah 7 tahun lebih baik tidak. Nah, sementara untuk anak kita yang lain ya dibatasi penggunaannya. 1 hari itu berapa jam? Kapan bolehnya? Misalkan adalah yang boleh ya selepas sekolah, silahkan 2 jam gitu. Nanti begitu makan malam kita nggak menggunakan HP lagi gitu. Nah, kita bisa atur demikian. Terus ruang penggunaannya juga bisa kita batasi gitu. Kita akses pakai gadgetnya di ruang keluarga saja ya. Begitu nanti di kamar, begitu nanti di tempat lain enggak. Jadi kalau mau pakai gadget, ambil gadgetnya di sini, nanti pakainya di sini. Nah, itu memudahkan kita melakukan pengawasan terhadap mereka gitu ya. Jadi pembatasan seperti itu yang kita butuhkan. Namun tadi seperti yang kita diskusikan, membuat aturannya gampang, kemudian yang juga sering nanti melabraknya adalah orang tuanya sendiri gitu ya. Nah, kalau begitu kita sudah pastilah aturan yang kita buat ini kemudian tidak berwibawa gitu ya. Tidak berwibawa itu anak kita juga merasa tidak harus gitu mengikuti gitu ya. Ayah saja melanggar, ibunya juga melanggar. Nah, dia boleh dong melanggar kan gitu. Ya harus konsekuen begitu ya orang tuanya betul, ya. betul. Dan mendidik anak dalam era digital pendengar dewasa ini merupakan sebuah tantangan ya bagi para orang tua begitu. Perkembangan teknologi digital yang pesat memberi dampak negatif juga bagi perkembangan para generasi bangsa baik secara fisik maupun psikologisnya. Jika kita sebagai orang tua lalai begitu ya dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut secara fisik, penggunaan gadget ini dapat mengurangi kegiatan fisik dari anak-anak serta dapat berpengaruh terhadap kesehatannya akibat dari radiasi yang ditimbulkan ya. Baik pendengar, kita undang atensi Anda di 24644 tadi cukup menarik perbincangan ataupun diskusi kita di kesempatan siang hari ini seputar topik pola asuh anak dan remaja di era digital Pak Redi ya, bersama Ibu Dr. Andani Made Swastini MSI selaku Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali dan Bapak Imadi Artana Eskom MM selaku founder dan ketua STIMIK Primakara. Kita masih menantikan pendengar atensi Anda di 24644. Anda bisa berpendapat ataupun bertanya atau sharing ya seputar topik pola asuh anak dan remaja di era digital. Sembari menantikan atensi pendengar, Bu Made dan Pak Made, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa berikut ini. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI.
Kalau begini terus, bisa bangkrut usahaku, Fer. Bangkrut gimana sih? Sudah aku promosiin berkali-kali, tapi hasilnya malah nggak ada. Makanya lo nyari tempat promosi harus yang hasilnya pasti dan jangkauannya paling oke. Di mana itu, Fer? Ya di RRI lah, di mana lagi? Jangkauannya luas, acaranya menarik, dan pendengarnya super banyak loh. Promosikan usaha Anda mulai hari ini di RRI Singaraja. Jangan coba-coba, pilih yang pasti hanya di RRI Singaraja. Hubungi bagian layanan dan pengembangan usaha RRI Singaraja. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Terkadang, orang melontarkan julukan kutu buku sebagai bahan olokan. Julukan itu diberikan kepada mereka yang gemar membaca buku ketimbang bersosialisasi dan bergaul dengan kawan-kawan. Sehingga image seorang kutu buku menjadi negatif dan orang-orang cenderung tersinggung atau merasa terpojokkan ketika diberikan julukan tersebut. Padahal, menjadi seorang kutu buku adalah sebuah kebanggaan. Karena terlepas dari pandangan yang dibangun oleh orang-orang, menjadi kutu buku memiliki banyak keuntungan. Dan seorang kutu buku bisa menjalin persahabatan dengan sesama kutu buku yang memiliki kesukaan sama. Pro 1 RRI Singaraja. RRI Radio Publik milik bangsa. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal Inspirasi. Kita masih berbincang seputar topik pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI ya, bersama Ibu Dr. Andani Made Swastini MSI selaku Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali dan Bapak Imadi Artana Kom MM selaku founder dan ketua Stimik Primakara. Baik Ibu Made dan Pak Made, berhubung sudah berdering di 24644, kita sapa pendengar ya. Selamat siang RRI. Siang Bu Ayu Sundari. Siang Pak Armade, monggo silakan untuk menyapa kedua narasumber yang ada di studio Pro 1. Selamat siang Bu Made Swastini. Selamat siang Pak Made Armade. Bapak Made Altana. Selamat siang Bapak. Nggih, jang pomo mendengarkan wanita inspirasi niki. Nggih, terima kasih nggih. Iya. Biar dapatnya Pak Jam Ayu. Oh nggih, mungkin punya apresiasi positif Bapak kepada kedua narasumber. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Pokoknya dari tadi bagus sekali, saya banyak ilmu. Yang penting saya tahu itu FOMO itu apa. Okay. Saya FOMO kalau tidak mendengarkan wanita inspirasi di RRI Singaraja. Oke, iya. Baik Mbak Ayu, gitu aja ya. Baik, terima kasih. Dadah. Pak Armade ini memang pendengar aktif Ibu ya. Di acara manapun beliaunya selalu aktif dan selalu setia bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kalau nggak dapat on air ataupun nggak monitor FOMO katanya. Iya. Baik, selain Pak Armade, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644. Tadi juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Made dan Pak Made. Ini terutama tim penggerak PKK Ibu ya, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mensosialisasikan tentang pola asuh yang baik dan tepat sesuai usia pertumbuhan anak-anak begitu Ibu ya. Jadi dengan seperti itu nantinya akan tumbuh putra-putri yang suputre begitu ya, yang berlandaskan budi pekerti, berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan digital. Berdering kembali di 24644. Selamat siang. Selamat siang dari Singaraja. Selamat siang Pak Sudarsana, silakan untuk menyapa kedua narasumber.
Terima kasih atas waktunya Mbak Ayu. Iya. Selamat siang Ibu Made dan Pak Made. Iya, selamat siang Pak. Warga Provinsi Bali. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi terkait dengan tema pola asuh anak dan remaja, di mana kami melihat anak-anak remaja moral dan akhlaknya banyak yang menurun. Di mana kami melihat di media sosial banyak terjadi gangguan-gangguan melaksanakan kriminalitas, di mana sangat memprihatinkan sekali, yaitu yang telah terjadi di luar Bali, di mana ini perlu kita antisipasi bagaimana caranya agar tidak terjadi di wilayah kita. Ini kita semua dari orang tua, kita harus melakukan pengawasan di dalam menggunakan hijab pada anak-anak kita. Ini sangat penting sekali bagaimana cara mengawasi. Tapi menurut kami ini sangat sulit sekali juga mengawasi anak-anak kita, karena kita tidak bisa mengawasi satu persatu. Ini tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak terganggu dari hal-hal yang negatif. Tentunya di sini tadi Bapak dan Ibu dari narasumber Provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya yaitu 10 program PKK. Ini sangat baik sekali untuk membentuk anak-anak kita yang moral dan berakhlak mulia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak dan Ibu, bagaimana upaya-upaya kita yang harus dilakukan agar tidak terjadi gangguan-gangguan remaja yang negatif, dan bagaimana langkah-langkah kita menjaga anak-anak kita terjerumus hal-hal yang negatif. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak dan Ibu, para orang tua kita dapat memberikan pemahaman untuk menjaga anak kita dan tidak terjadi hal-hal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana ya. Jadi sebelum dijawab, mungkin kita kasih ruang kembali kepada pendengar untuk bisa beratensi di 24644. Jika masih kosong, silakan untuk diapresiasi ataupun ditanggapi. Yang pertama itu dari Pak Armade, sudah langsung dijawab ya, tapi sudah berdering kembali. Jadi sebelum ditanggapi, kita sapa dulu pendengar. Selamat siang RRI. Selamat siang. Selamat siang, Swastiastu Bunda Budi. Ya, mendengarkan dari tadi asik banget sambil maturan ya. Iya. Suara liri di halaman, terus dengar interaksi sekalian. Iya, Ibu. Sehat selalu Bapak, serang Ibu nggih. Iya, Bu Budi. Wih, enak sekali dengarnya. Saya juga mungkin saya juga sebagai nenek ya. Dulu pembelajaran dari orang tua sangat ketat. Terus sekarang saya turunkan sama anak-anak. Waktu itu kan belum ada gadget seperti sekarang Pak nggih, Bu nggih. Jadi kalau siang anak-anak di rumah, kalau hari Minggu kita kerjasama bersama. Ada yang nyapu, ada yang cuci baju. Pokoknya kelas 4 SD itu sudah harus bisa cuci baju nih, baju di rumah. Nanti kalau sudah selesai makan harus cuci piring. Aduh, sayang sekali Bunda Budi terputus ini. Apa penyebabnya? Apakah kendala sinyal atau baterainya yang lagi belum 100% tercas ya? Oke. Ya, yang pastinya sudah bisa ditangkap begitu ya Bunda Budi. Sebelumnya memang pernah sangat ketat nih menjadi pengawasan ataupun diawasi oleh orang tuanya. Karena zaman dulu belum ada gadget nih di zamannya Bunda Budi begitu ya. Jadi lebih gampang mungkin dikasih jadwal untuk piket ya. Jadi hari Senin yang dilakukan pagi nyapu, siangnya nyiram atau apa begitu ya setelah pulang sekolah. Berdering kembali, selamat siang RRI. Iya Mbak Ayu, nyambung. Oke, nyambung. Silakan Ibu Budi. Itu zaman dulu itu kalau nggak makan malah ada lidinya sama bapak. Karena yang sekeluarga sudah nggak ada ibunya. Jadi bapak yang hasil sendiri dengan kakak. Jadi kalau nggak mau makan,
harus dipecut sama itu Mbak Ayu. Pokoknya apa hidangan kakak, hidangannya bapak itu harus dimakan. Oh gitu. Nah itu terus akhirnya itu yang turunkan sama anak-anak. Jadi kalau pas hari Minggu ada yang ke pasar, anak gadisnya ada yang nyapu di rumah. Jadi kita kerjasama gitu. Jadi sekarang dia terbawa sampai sudah nikahnya itu. Jadi enak kita sebagai orang tua juga nggak terlalu repot di bapak ya ibu ya. Memang dulu zaman dulu tuh mungkin agak gampang ngasuh anak-anak ya bu ya. Kalau sekarang tuh saya lihat ngeri itu kadang-kadang juga. Mau diapain kita sebagai nenek udah nggak bisa banyak berkata-kata sama orang tuanya gitu. Ya diamin saja. Cuman saya sendiri terus terang sampai hari ini kalau pas cucu ke rumah, mau nyampat lalu mu, ya jangan. Nyanan bangi dia jajil gitu. Saya nak berikan uang, dia saya kasih kue. Gitu. Terus cuci baju sendiri, cuci sepatu sendiri. Itu Mbak. Bu, Bapak terima kasih nggih. Yang sudah mendengarkan juga dengan baik. Mudah-mudahan nanti saya bisa tularkan ke cucu nggih. Mbak Ayu, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bunda Budi, luar biasa ini sharingnya, pengalamannya. Ini sepertinya patut ditiru juga Ibu. Kita bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan ataupun dilakukan oleh Bunda Budi kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita nantinya begitu ya. Biar tidak terjerumus ke hal yang negatif seperti Pak Sudarsana tadi sampaikan. Karena Pak Sudarsana juga prihatin terhadap generasi muda sekarang, moral dan akhlaknya menurun hingga terjadi gangguan mental, melakukan aksi kriminalitas begitu ya. Nah, ini juga memang tantangan bagi orang tua pendengar untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial yang luar biasa, terutama dalam penggunaan gadget ya. Monggo tanggapannya Pak Made selaku pakarnya, silakan. Titiang tanggapin yang Pak Sudarsana tadi betul. Bahwasanya banyak memang remaja kemudian mendapatkan inspirasi gitu ya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik itu justru dari media sosial. Jadi dia menemukan sesuatu, orang lain melakukan hal yang sama, terus kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Misalkan saja contohnya adalah kebut-kebutan, terus kemudian misalkan adalah nyolong misalkan ya, walaupun itu sangat-sangat kriminal gitu ya. Nah itu mendapatkan inspirasi dari sana. Nah seperti yang Pak Sudarsana tadi sampaikan, kita mengawasi anak kita 100% itu pasti nggak bisa gitu. Mau kita ikat anak kita kan pastinya tidak kan gitu ya. Nah yang bisa kita lakukan kembali lagi seperti tadi adalah membentengi anak-anak kita. Yaitu membentengi bukan dengan baju besi dan lain sebagainya, tetapi dengan nilai-nilai gitu. Jadi anak-anak kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang kira-kira nanti akan mendatangkan kebaikan, mana yang nanti akan mendatangkan masalah gitu. Nah ini harus diobrolin banyak dan berulang-ulang. Jadi biar tadi nilai-nilai ini tertanam ke anak-anak kita. Menanamkan nilai-nilai ini sedapat mungkin dimulai sejak dini Mbak Ayu. Terutamanya kalau misalkan di bawah balita karena tadi itu masih seperti spon gitu ya. Nyerap semuanya ya. Nasihat-nasihat baik harus kita mulai dari anak kita masih kecil. Jangan menganggap anak kita yang umur 4 tahun, 5 tahun itu tidak akan ngerti apa-apa. Justru dengan keluguannya, dengan spon tadi, itu waktu yang tepat untuk menasehati anak-anak kita dengan sederhana gitu. Nah yang gedean juga artinya yang remaja juga harus tetap dinasehati gitu ya. Nah menurut dia hanya ini caranya kita untuk membentengi anak-anak kita itu gitu. Kalau dia sudah akhlaknya sudah bagus, etika sudah bagus, kita lebih tenang untuk membiarkan anak-anak kita beraktivitas gitu. Kita akan punya pandangan bahwa oh dia udah bisa menjaga dirinya, sudah bisa membentengi dirinya gitu. Ya. Mungkin seperti ini ya. Ya. Bagaimana tanggapannya Ibu Made kepada beberapa pendengar tadi? Jadi untuk Pak Made Sudarsana, jadi kami dari tim penggerak PKK memang hanya itu satu-satunya, yaitu kita tanamkan nilai-nilai moral. Jadi pola asuh, jadi kita membentuk karakter itu melalui pola asuh dengan dasar yang landasannya itu adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Yuk kita ajak sama-sama, kita diskusikan bahwa kita ajari dia bahwa ini loh yang bagus. Dampaknya akan seperti ini. Kalau melaksanakan ini nanti akan begini, negatifnya seperti ini. Mana yang dipilih?
ayo kita sama-sama. Disitulah kita seperti mendidik, jadi tetapi kita ajak diskusi. Jadi kita juga memotivasi bagaimana caranya. Ini adalah hakikat dari peran orang tua di pola asuh anak dan remaja itu, bagaimana kita meneladani. Jadi kita sebagai teladan, mungkin kita biasa kita dari pagi umpamanya jam 6 kita sembahyang, yuk kita sama-sama. Sebelum berangkat sekolah kita, kalau sudah kita tanamkan sejak dini apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Made, mudah-mudahan ini akan mengurangi dampak-dampak yang negatif tersebut. Jadi lebih banyak positifnya. Jadi tuntunan juga kita akan berikan tuntunan kepada mereka-mereka dan juga perlindungan. Nanti kalau ada sesuatu kita akan berikan perlindungan, dan inilah kita sebagai orang tua dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada putra-putri kita di rumah. Dan ini kita juga akan laksanakan setiap saat kepada keluarga-keluarga dimanapun berada. Ini akan mengurangi jadi bahaya dari medsos tersebut, karena banyak sekali yang menghujat-hujat juga pemimpinnya, itu tidak bagus juga. Jadi itu adalah salah satu dari catur gurunya. Jadi untuk pemimpin itu yaitu guru wisese. Jadi kita tidak boleh menghujat-hujat juga pemimpin kita. Bagaimana menggunakan media sosial itu yang bijak. Jadi itu tergantung dari kita. Kalau memang itu sudah tidak bagus, ya enggak usah kita ikut-ikut gitu. Jadi kita sampaikan seperti itu, kita motivasi putra-putri kita di rumah. Memang ini waktunya harus quality time ya. Jadi tidak bisa kita seperti tadi sepanjang hari itu kita bisa memperhatikan. Jadi sepakatan-sepakatan itu perlu di keluarga dan di ruang-ruang ini. Dan seperti tadi juga Pak Made Sudarsana kami sangat mengapresiasi. Memang inilah jadi tantangan kita. Jadi tantangan kita terutamanya orang tua di keluarga masing-masing. Kalau saja keluarga-keluarga tersebut bisa menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dari putra-putrinya, itu akan sangat luar biasa. Jadi mulai dulu dari kita, karena gerakan PKK itu adalah juga melaksanakan gerakan nasional bahwa keluarga itu adalah pelopor perubahan. Dan untuk Ibu Budi, jadi itu adalah sudah salah satu melaksanakan dari 10 program pokok PKK di keluarga, yaitu gotong royong. Jadi kita bagi tugas masing-masing. Yuk pagi-pagi ada yang nyapu, ada yang buat sarapan, seperti itu. Ada yang cuci baju. Sudah habis itu kita yuk sarapan sama-sama, kita berangkat. Ada yang ke sekolah, ada yang cari nafkah. Seperti itu. Itu kami juga terapkan dulu, bahwa kami sekarang usia kami sudah 66 tahun, jadi kami sudah merasakan seperti itu. Enaknya dulu kita tidak ada seperti ini, seperti jejak. Jadi kita banyak berkumpul dengan saudara. Dulu kan saudara kita banyak-banyak ya, kami bersaudara 6 orang. Jadi kita berkeluarga, yang satu ada yang nimba air. Dulu belum ada PAM loh. Jadi masih kita nimba air. Ayo cepat. Semua serba manual ya. Iya, semua ada yang ke pasar beli untuk buat sarapan di rumah. Ayo kita sama-sama, udah cepat-cepat kita makan. Sudah itu kita berangkat sekolah sama-sama. Seperti itu dunia itu kita memang rindukan sekarang. Sekarang memang zamannya beda, kita tidak bisa mempraktekkan itu lagi. Tetapi ada beberapa, kalau saja ini mulai dari keluarga, ada yang mau seperti itu, kita sepakati menggunakan gadget tuh. Sekarang sudah 2 tahun kita sudah masa pandemi, sekarang sudah menjelang endemi. Jadi kita bisa mengurangi pemakaian gadget ini karena belajar sudah kita tatap muka. Jadi tatap muka langsung kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah. Jadi ini mengurangi juga, karena kan ke sekolah tidak boleh bawa ini, seperti itu. Jadi apakah itu masih diterapkan? Mari kita sama-sama sikapi ini, baik dari pemerintah, orang tua. Nah, ini pemerintah pasti akan membuat aturan-aturan yang kita akan laksanakan nanti ke depannya setelah endemi ini. Iya, Ibu Made, ini tanpa terasa waktu di studio hampir mendekati pukul 12 begitu ya. Memang perbincangan di siang hari ini sangat menarik betul. Dan juga mengedukasi, terutama ya, tidak hanya anak-anak, juga orang tua nih yang sambil santai seperti Bunda Budi salah satunya, mendengarkan juga memberikan manfaat untuk sebagai seorang ibu ya. Untuk closing statement 1 menit saja. Saya minta kepada masing-masing narasumber. Yang pertama Pak Made dulu, silakan. Bapak Ibu yang orang tua nih, ayo kita belajar untuk menjadi orang tua. Ternyata menjadi orang tua di zaman sekarang lebih susah gitu ya. Kita belajar biar kita bisa menuntun anak-anak kita ini untuk menjadi generasi-generasi yang hebat gitu ya. Dan yang satu lagi adalah
harapannya memang nanti di keluarga kita jangan lelah-lelah gitu ya, apalagi kita memang bekerja sampai di rumah loyo gitu ya. Nah ini ayo kalau orang Bali bilang gedenan bayune gitu ya, untuk nemenin anak-anak kita beraktivitas, untuk nemenin anak-anak kita ngobrol, sehingga anak-anak kita nanti bisa lebih banyak mendapatkan pemahaman dan nilai-nilai baik dari kita gitu. Mungkin demikian. Iya, Bu Made silakan closing statementnya. Jadi ibu-ibu atau bapak sekarang ya, kader PKK dimanapun berada, mari kita sama-sama bahwa pola asuh anak dan remaja di era digital ini amat sangat penting. Dimulainya dari mana? Yuk kita dari keluarga. Kalau sudah keluarga memahami anggota keluarganya di rumah masing-masing, kita sepakati buat kesepakatan, kita menjadi teladan sebagai orang tua, dan itu harus kita sikapi bersama-sama. Tiang yakin dengan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital ini, dengan sentuhan-sentuhan dari kita sebagai orang tua kepada putra-putrinya, komunikasi itu jangan sampai lepas. Mari kita sama-sama komunikasikan apapun itu, kita komunikasikan dulu di keluarga yang nantinya akan menjadi hal-hal yang positif yang lebih banyak daripada hal-hal yang negatif. Itulah kami sampaikan untuk kader-kader PKK dimanapun berada. Yuk kita sama-sama, karena tugas kita adalah menggerakkan keluarga-keluarga untuk anak-anak putra-putri kita supaya berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, etika estetikanya terjaga. Iya, yang pastinya pendengar, untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan digital, peran orang tua sangat penting ya. Tidak dipungkiri bahwa orang tua dan anak-anak mereka lahir pada era atau zaman yang berbeda. Untuk itu kita sebagai orang tua harus memperkuat landasan kasih sayang, mendidik, mengingatkan, memantau, sekaligus menjadi contoh dan memberi contoh. Baik. Terima kasih kepada pendengar yang sudah beratensi di 24644 sharing seputar informasinya, Pak Armade, Pak Sudarsana, dan juga Bunda Budi seputar topik pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI. Terima kasih matur sukseme untuk Ibu Dr. Anda Made Swastini MSI selaku Sekretaris 1 TP PKK Provinsi Bali atas kehadirannya ke RRI, Bu. Ya, matur suksema juga Bu Ayu Sundari ya. Kita enggak bosan-bosan ya. Mudah-mudahan bulan depan ketemu lagi. Iya, astung kare Ibu, kita sehat ya. Sehat, dan juga Pak Imade Artane Eskom MM selaku founder dan ketua STIMIK Primakara. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hadir ke studio Persatu RRI Singaraja. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih mendengar atas kebersamaannya, dan untuk Ibu serta Bapak narasumber selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Tri Sandia, dan selepas puja Tri Sandia tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.